Jadi kita berada di Kampung Cipulus, Pasir Atas, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Ya kita berharap semua calon-calon anggota Dewan tuh, terutama yang DPR RI, mau jalan-jalan seperti ini. Ya? Nah, mau jalan-jalan sampai malam, kita lihat ketemu saudara-saudara kita yang ada di daerah Cilengkrang ini. Yuk kita lanjutin. Oh, banyak anak muda kan? Ini mah ada satu dulur ya. Sawargi wargi atau satu dulur kalau sudah mah. Veteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sana Pak Jenderal terus sumping ka ieu pertempatan salah satunya painten aya pamasanan ge painten didugikeun anu paling utama paintennya abdi ngahaturkeun nuhun oge kasadayana ya sakantenan urang diajar politik kumaha kitu nya sosialisasi silaturahmi lah nya urang pemuda ieu diajar kitu nya. Anuku simkuring di Pika Hormat, Sebur Bait, Bapak anu gaduh bumi ye, Kang Sugianto, Pak RW, Pak Ustad, sadayana ye nu tetiasa ku abdi di sebatkeun hiji-hijinya, tatasan kenalnya. Terus pemuda terutama ini. Tos dongkap ayeuna Pak Rahmat ya rencana abdi. Brigjen Purnawirawan Rahmat Triono anjeunna Dapil 2 kanggo DPR D tingkat 1 provinsi. Ieu dapilna oge. Terus ieu Kolonel Edi Sabtono kanggo Dapil 3 Kabupaten Bandung. Jadi ieu dapilna. Abdi kanggo DPR RI Dapil 2. Dapil 2 itu Kabupaten Bandung sareng Bandung Barat. Ya, cenah tuh. Oh, cenah. Siap. Berdirilah mereka tingali. Abdi tadi berangkat di rumah di Cimahi, ba'da maghrib, tapi rada macet di mulai Caheum, itu mulai macet itu. Janten dugi ka dieu teh tabuh 8 langkung 10. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusef Sudrajat. Saya asli orang Sunda, bapak saya orang Garut, ibu saya orang Bogor. Cuma bahasa saya sekarang udah kurang merenah pakai bahasa Sunda, hapunten. Lantaran abdi tos lami tugasnya di luar Jawa. Baru beberapa tahun terakhir lah ada di Bandung dan di Jakarta. Saya lama selesai SMA di Bale Endah, di Magelang 4 tahun, udah itu ke Aceh. Di Aceh 20 tahun, di Ambon 3 tahun, di Papua 2 tahun, di Bali setahun setengah, baru ke Bandung
Cimahi ya. Makanya hapunten abdi apa upaminya raos Sundana ngewa. Sundana tos teu raos deui. Kurang bentes. Ya, alhamdulillah istri satu sampai sekarang. Terus anak 3. Anak yang satu lahir di Loksmawe, Aceh. Yang kedua di Bandung, Sariningsi. Yang ketiga di Sumedang. Waktu saya tugas di Sumedang. 2 udah nikah. Yang pertama, yang kedua udah nikah. Yang ketiga masih sekolah di Akademi Militer tingkat 4. Kita berharap masyarakat itu memilih, baik itu disebutnya pimpinan, kalau kita DPR itu calon atau wakilnya rakyat, wakilnya masyarakat. Wakil-wakil dari semua itu ya harus kenal gitu loh. Sehingga masyarakat, semua akang-akang, adik-adik ini tidak memilih kucing dalam karung. Lamun hirup mau kucingnya lumayan. Dipilih hari pek nges pae deh. Kan repot. Nah, itu lebih bagus. Politik bagi masyarakat daerah sini harusnya udah tidak boleh ketinggalan karena memang TV udah masuk kan, internet masuk kan. Tiap hari kita ditontonin atau diperlihatkan tentang politik-politik terus. Hampir tiap hari di TV ceritanya politik. Karena memang hidup kita tergantung kepada politik. Harga listrik naik itu adalah keputusan politik. Harga gas naik itu keputusan politik. Semua, harga daging, harga apa, sembako, semua keputusan politik. Sehingga masyarakat harus benar-benar tahu, paham tentang politik. Suka dengar embusan-embusan itu. Politik itu jahat, politik itu curang, politik itu apalagi? Kotor, politik itu kudu loba duit, politik itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang di sana itu, yang ingin kekuasaannya langgeng, ingin merusak negara kita. Sehingga Pak Ustadz, Pak RW, Pak Kiai, Pensiunan Jenderal seperti saya yang dulu-dulu nggak ada yang berani terjun ke politik. Orang-orang baik itu, Pak Ustadz, mantan jenderal nih, saya Pak Rahmat, mantan jenderal nih, tegablek duit, nggak punya uang. Karena orang yang punya integritas untuk negaranya, orang yang punya keinginan besar untuk membangun negaranya, pasti tegablek duit. Karena dia tidak mau korupsi waktu dinas. Gaji tentara tahu, semua tahu, sama dengan PNS kan. Tapi kita masih punya kemampuan itu, masih punya kekuatan, masih punya otak yang masih sehat ini. Ingin mengabdikan kepada negara ini. Gitu. Karena rakyat setiap ada bacaleg dalam hati atau bisa keluar kelontaran, ngomongnya apa? Wani piro. Bener apa ya? Bener. Wani piro. Wani berapa? Sehingga si bacaleg itu terpaksa pinjam sana, pinjam sini untuk menggolkan dia masuk ke dewan di situ. Setelah jadi dewan harus bayar utang. Bayar utang terpaksa korupsi. Kalau nggak korupsi nggak terbayar. Padahal hanya 50.000, 100.000. Malah ada di suatu daerah hanya 20.000. Menyedihkan. 50.000 untuk 5 tahun. Bayangkan, seperti itu mau pilkada apa semualah. Mau bupati, mau gubernur, mau apa, semua se-Indonesia seperti itu. Parah. Sampai ada kalkulasi, kalau mau DPR RI itu kudu boga duit 20 miliar. Namun DPR tingkat 1 minimal 9 miliar. Kalau DPR tingkat 2 itu 1 miliar. Boga duit sakitu mah aing naonan. Cicingnya di imah. Ini harus dipahami benar-benar. Bahwa hak asasi, hak yang melekat pada kita ini, hak untuk memilih dan dipilih, itu adalah hak yang diberikan oleh negara dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hak yang diberikan oleh Pak RW.
tapi diberikan oleh Allah kepada semua yang udah 17 tahun, sehat akal pikirannya, diberikan hak untuk memilih. Ada lagi profesor, doktor, rektor, segala macam, ada jenderal bintang 1, bintang 4, setelah pensiun, haknya sama dengan akang 1, nggak ada yang haknya 12. Jadi sama semua diberikan oleh Allah itu. Bayangan aja, betapa naibnya hak yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada kita, hanya dihargai 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Akang diberi 50 juta aja masih kurang. Tidak bisa dibeli oleh harganya itu. Diberi 50 juta aja untuk nyolok saya, akang itu masih kurang. Mau serangan pagi lah, serangan fajar lah, serangan malam lah, serangan sore lah namanya, karep dia buat nama sendiri-sendiri. Itu sebenarnya adalah sedang melecehkan, sedang menginjak-injak harga diri masyarakat. Sedang melecehkan itu. Jadi jangan mau dilecehkan. Jangan mau dilecehkan. 5 tahun sengsaranya nanti. Aras muda yang harus lebih paham. Kenapa? Karena anak muda yang banyak bergaul dengan masyarakat yang lainnya, dengan teman-temannya. Kalau orang tua ini, ya di rumah aja kebanyakan. Tapi anak muda kemana-mana. Harus dipahami, negara kita ini sekarang dalam krisis yang sangat luar biasa. Krisis apa? Krisis korupsi, darurat korupsi. Dulu saya mendengar ada korupsi 1 miliar, kaget. Gede sekali 1 miliar. Naik 10 miliar, gede sekali. Sekarang dengar PS 8 triliun, tenang-tenang aja. Nggak kaget. Bayangkan, saking udah dijejelinya kita dengan dagelan-dagelan yang seperti itu. Luar biasa. Saku mahal 8 triliun tanya. 1 triliun itu 1.000 miliar, berarti 8.000 miliar. Dela liar. Bayangin. Itu yang dirampok sama orang-orang atas sana. Belum lagi nikel, ekspor nikel. Belum lagi sawit, kemarin ribut lagi. Akhirnya ada di mana? Banyak, udah pusing. Banyak sekali. Jadi, udah kebiasaan masyarakatnya sekarang, kalau ada caleg, muntu mere duit, diantepkan. Sering dengar ya? Visinya itu, misinya apa? Pendidikan gratis, ya. Apalagi BPJS gratis, pupuk subsidi gratis, nonde gas murah, nonde sembako murah, sampai 20 tuh. Wah, macam-macam. K20 izina ngawadul. Bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena begitu contohnya saya bilang pendidikan gratis. Satu contoh aja. Tentu saya dapat jadi anggota dewan di Senayan. Begitu sampai di sana, dikocok-kocok, saya jadi komisi 1 yang urusannya dengan TNI, Polri. Bisa tuh ngurusin pendidikan. Berarti 1 aja udah ngawadul, saya udah bohong, udah nggak bisa, nggak mampu. Oke, saya balik sekarang. Bener, saya masuk komisi 8. Komisi yang tentang pendidikan. Saya dari PAN. Terus jagoan di situ. Pendidikan gratis. Ya nggak mungkin yang dari fraksi PDI, fraksi lain banyak kan? Nggak mungkin juga dia gratis kan. Artinya itu tidak bisa juga gitu loh. Itu kesepakatan semua anggota dewan. Saling tarik nggak bisa perorangan. Artinya bohong yang seperti itu. Paham ya? Bohong. Jadi, loh, Bapak ngapain tadi rek ngawadul? Saya tidak akan bohong. Saya tidak akan membohongi masyarakat. Nah, yang pertama, visi saya adalah dekat dengan rakyat. Bukan mensejahterakan. Beda. Mensejahterakan dengan dekat beda. Misinya apa? Misinya 1, handphone saya tidak akan ganti nomornya kalau saya jadi. Yang kedua, misi saya adalah saya tidak akan korupsi. Hanya itu yang bisa saya janjikan.
Kenapa nggak akan korupsi? Karena niat saya adalah ibadah. Nah, naonan jauh-jauh ke dia. Niat saya ibadah. Saya akan memulai politiknya politik yang benar gitu loh. Mulai dari awal kita tidak main duit, tapi nanti udah datang di sana bawa duit untuk rakyat. Hanya itu yang bisa. Hanya itu yang bisa dilakukan. Saya nggak bisa pendidikan gratis, ini gratis, itu nggak bisa. Hanya itu. Itu pun duit yang dapil itu bukan dibagi-bagi 100.000, bukan. Tapi dibuat kegiatan. Ada WC komunal mungkin di sini, ada buat air bersih, sumur air bersih, ada buat sekolah, masjid. Ya diputar. Saya kan 2 kabupaten nih. Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung. Itu akan saya serahkan kepada tim saya untuk mengelola itu. Saya tidak akan pegang itu. Hanya itu yang bisa saya lakukan gitu loh. Nggak ada yang lain. Dan yang terpenting bagi saya, menjadi anggota dewan itu diberikan oleh masyarakat yang milih kepada saya, itu adalah kehormatan. Kehormatan itu di atas segala-galanya. Bagi TNI, kehormatan di atas segala-galanya. Lebih baik kita miskin daripada kaya tapi tidak punya kehormatan. Dan saya udah disumpah. Sumpah itu walaupun saya udah pensiun, melekat ini sampai mati saya. Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Dapan Wajib Abri, tetap melekat saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa niat saya dengan Pak Rahmat, dengan Pak Edi, intinya adalah semua untuk rakyat. Bukan saya ingin mengabdikan diri untuk rakyat. Ya tadi itu. Saya ingin mati tanpa hisab. Mudah-mudahan bisa saya lakukan. Dan saya akan kerja keras. Dan saya selalu saya omongkan, karena kalau tidak diomongkan, saya nggak korupsi ya. Begitu ada, dicokot oke ya hununya-hun. Nah, iya kan? Tapi kalau saya tiap hari, tiap ketemu orang, saya tidak korupsi, saya tidak korupsi. Itu akan menjadi energi untuk semua. Hal yang kecil untuk ngomong saya tidak korupsi. Tapi pejabat sekarang tidak ada yang berani ngomong saya tidak korupsi. Ya, Pak Heru ya. Nggak berani dia ngomong saya tidak akan korupsi. Nggak berani. Saya berani. Murune bawa mah ngomong teh dan can ningali duit gede. Can jadi, iya kan? Ayo nawe. Engke mah duka teuing. Ini pasti di hati-hati akang-akang seperti itu. Tapi lamun akang sadayana ya pernah ngikuti kegiatan Citarum Harum, ada yang dengar? Ada yang dengar Citarum Harum? Ada yang dengar yang suka ngecor pabrik? Ayah tuh ngadengnya tuh saha nu ngecoran teh? Ya aing. Artinya saya tidak mau diberi berapapun gitu loh. Saya dan Sektor 21 waktu itu Kolonel Yusuf Sudrajat buka di YouTube tuh. Banyak YouTube tuh. Ada 450 pabrik di wilayah tanggung jawab saya. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Itu kalau saya mau cari duit di situ, mudah sekali. Saya minta aja satu pabrik 10 juta, waktu itu 1 bulan. Pasti ngasih, daripada dia dicor. Tapi itu tidak saya lakukan. 450 yang saya cor itu 120 pabrik. Yang lainnya dia berbenah. Saya waktu itu disodori duit 2 koper, saya lempar. Saya tidak mau lihat. Kalau saya lihat, mau ngambil. Makanya dengan kopernya aja saya banting. Biar nggak lihat gitu loh. Dan saya selalu kemana-mana bawa wartawan. Itu untuk menjaga saya supaya tidak masuk angin. Itu saya lakukan gitu loh. Jadi bukan, kalau ke DPR mah kecil, tapi saya udah lakukan yang lebih besar. Saya nolak untuk suap-suap kepada saya. Makanya saya omongin terus, omongin terus. Makanya kalau nggak percaya buka aja di YouTube. Sektor 21, itu saya semua itu. 120 pabrik saya cor. Jadi itu Kang, kalau khawatir, nanti udah jadi, saya yang besar udah pernah saya lakukan gitu loh. Insya Allah saya akan amanah dengan Pak Rahmat semua, dan saya akan menjadi saudara-saudara atau dulur semua di sini. Jalan kemana, ada butuh apa, ada perlu bantuan saya
nomor telepon saya ada. Pak Kang Sugianto pegang itu. Jadi itu aja, terima kasih, atur nuhun. Hapunten apabila upami aya bahasa anu kurang mernah. Bahasa-bahasa anu teu pantes, hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Kepada masyarakat. Terus kemudian apa lagi? Untuk kalau bahasa abdi mah kieu nya ngabakti ka Allah anu Maha Suci, ka Rasul anu paling unggul. Bahasa abdi mah sapertos kitu. Tapi sami oge sapertos anu tadi terus dipaparkeun. Jadi konsepnya sapertos Rasulullah. Manawi aya pertarosan. Opat cewek semua tuh. Tuh, Pak dosen, Pak kolonel. So Kang, taruskan Kang. Pak RW, Manawi, rekap Kang. Mangga. Sok Kang, sok mangga. Pamidon apa seperti kieu nya banyak Mohon. blam 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 lah bicara Mohon. tapi terus janten tara sumping deui tah Ah, eta itu. eta Biasa sadayana janten di masyarakat tahun salapan-salapan banyak di Bayangan Tulus. kecewa teh masyarakat itu Ya. yeah. Dinya na Pak Nyana cek bakal kali jadi. Iya. itu kurangnya percaya jadi tandina 80% jadi 50% deui teh Pak kurandaran ku janji-janji anu kapungkur sanes bapak Masih mending 50%. Mun aing mah 0% Pak gitu mah. nya nah sapertos gitu Pak sapertos gitu Non deui sok. Nu aya unuk-unek sampaikeun sadayana. atur nuhun Pak Sareng saha? Kang hilap di abdi. Ang? Kang Dedi. Ade sok kayak ku abdi dijawab. Pertarosan. Ausan, ya. Sok nyarios Bilih aya naon we. pertarosan naon? Sok ku abdi dijawab ti Pak Dedi. Sebetulnya pertanyaan Pak Dedi itu terus dijawab ku abdi ti Payun tadi kan. Bahwa nomor handphone tuh saya nggak akan ganti. Artinya saya tidak akan bohong seperti bacalek-bacalek yang udah-udah Kang. Makanya saya janji saya handphone saya tidak akan ganti. Siapapun yang telepon saya pasti saya akan jawab. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau tidak bisa bantu, saya sampaikan saya tidak bisa bantu karena saya bukan Superman. Ada batas kemampuan dan kekurangan yang tidak bisa dikerjakan. Tidak semua bisa dibantu. Paham ya? Tapi ada jawaban. Hapunten, itu mah bukan wilayah saya. Kan gitu. Nanti kita cari jalan yang lain. Jadi itu. Ya, artinya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon panginten poin anu paling tegas di dia kahiji keterbukaannya. Terusnya keterbukaan eta anu tadi diwaler ku Pak Jenderal ka Pak Dedi. Panginten sakitu cekap hatur nuhun ka sadayana oge ka Pak RW Mang pun Bapak hatur nuhun ka sadayana. Hapunten bilih aya cariosan anu memang dihajat anapi henteu nya anu lepatna memang eta mah ti abdi sapara kanca paintennya ti reng-rengan oge anu laresna mah dongkap ti Allah Subhanahu wa taala. Kitu painten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.